Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala alaihi salatu wassalam, taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kama talil jasadi ijashtaka lahu udun pada'alahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Para majelis guru, anak-anakku sekalian, santri putra dan santri putri yang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, kita selalu dalam lindungan, ridha, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang santrinya, belajarnya, menuntut ilmunya, menghafal Al-Quran, hadis, serta memahami pelajaran-pelajaran di pondok ini dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua dan juga para wali santri dari santri-santri yang ada di pondok ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan dan diberkahi rezeki yang didapat sehingga menjadi rezeki yang halal, rezeki yang berkah yang membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Mari sama-sama kita mulai dengan membacakan suratul Fatihah. Kita khususkan kepada saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di jalur Gaza dan umumnya di seluruh pelosok dunia yang dalam keadaan diuji oleh Allah dengan berbagai macam persoalan, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan, khususnya di Palestina yang sekarang menghadapi agresi dari Zionis Israel. Mudah-mudahan yang meninggal di antara mereka, ya Allah, jadikan mereka semua, ya Allah, yang meninggal syahid dan syuhada di hadapan-Mu, ya Allah. Yang luka-luka sembuhkan ya Allah, luka-luka mereka, ya Allah. Yang sakit sembuhkan, yang kehilangan keluarganya berikan ketabahan dan kesabaran, dan berikan kekuatan kepada saudara-saudara kita di Palestina itu, ya Allah. Dan berikan pertolongan-Mu kepada mereka, ya Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, kenapa tadi Abi mengajak untuk mengingat dan mendoakan saudara-saudara kita di Palestina pada saat ini? Karena kita tahu ketika kita sekarang merayakan Hari Santri 22 Oktober 2023, saudara-saudara kita di sana dalam keadaan digempur, dalam keadaan diagresi, banyak mereka yang mati, bahkan yang luka-luka kehilangan segalanya. Kalau bukan kita, siapa lagi saudara-saudara mereka yang menunjukkan keperhatian kita kepada mereka?
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Rasul? Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, taral mu'minina fi tarahumihim. Idealnya dan seharusnya orang-orang beriman itu siapapun dia, dimanapun dia berada, bangsa apapun, suku apapun, warna kulit bagaimanapun, status sosial bagaimanapun, kalau dia beriman, idealnya dan seharusnya orang mukmin itu, kata Rasulullah, taral mu'minina fi tarahumihim, seharusnya dan idealnya sesama muslim itu dimanapun mereka berada, saling sayang dan menyayangi sesama mereka. Wa tawaddihim, saling cinta dan mencintai sesama mereka. Bahkan wa ta'atu fihim, saling berlemah lembut di antara mereka. Kama salil jasadi, kata Rasul, laksana tubuh yang mempunyai begitu banyak anggota-anggota tubuhnya. Yang mana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kamatsalil jasadi ijastaka lahu udwun, apabila ada satu anggota tubuh saja yang sakit. Contoh misalnya jari kelingking yang sangat kecil ini, di ujungnya saja terjepit pintu dengan kuat dan keras, padahal ujung jari kelingking ini tidak seberapa kalau dibandingkan dengan seluruh tubuh yang ada pada diri kita, anggota badan yang ada pada tubuh kita. Tapi apa yang ada di dalam tubuh ini disambungkan dengan saraf-saraf yang jumlahnya banyak sekali. Ada mengatakan bukan hanya ratusan ribu, bahkan jutaan saraf-saraf halus dalam tubuh kita. Semestinya umat Islam pun dimanapun dia berada harus seperti itu, kata Rasulullah. Ijastaka lahu udun, apabila ada satu saja anggota tubuh tersebut, contoh misalnya kelingking ujungnya terjepit pintu dengan kuat dan keras, apa yang terjadi kata Rasulullah? Tada'alahu sairul jasadi, tada'alahu sairul jasadi bisahri wal humma, seluruh tubuhnya merasa sakit dan merasakan apa yang sedang terjadi di ujung kelingkingnya. Ketika itu mata otomatis warnanya langsung berubah menjadi kemerah-merahan karena merasa sakit. Ketika itu air matanya keluar karena menahan sakit. Dan ketika itu dari mulut pun keluar suara berteriak. Refleks langsung keluar suara berteriak karena kesakitan. Ketika itu kepala pun merasa sakit. Bahkan seluruh tubuhnya pun panas. Dan tidak bisa tidur. Karena apa? Karena ujung telunjuknya, ujung kelingkingnya terjepit pintu. Ini semestinya apa yang ada pada setiap diri muslim, apalagi kita sebagai kaum santri, adalah para penuntut ilmu yang kita tuntut bukan hanya ilmu dunia, tapi adalah ilmu akhirat, ilmu wahyu, ilmu yang berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang mengajarkan kita keimanan, yang mengajarkan kita bagaimana syariat yang benar dan bagaimana kita berakhlak karimah. Semestinya mari di hari santri 22 Oktober 2023 ini kita belajar, bahkan bukan hanya sekedar belajar lagi, kita praktekkan rasa kepedulian kita kepada siapapun saudara kita yang sedang dalam keadaan kesusahan. Mungkin di antara kita kalau ada rezeki misalnya dari para guru-guru atau siapapun keluarga kita, yuk kita bantu semampu kita dan sebisa kita. Kalau seandainya kita tidak punya harta
tidak punya uang misalnya, karena untuk menutupi kebutuhan kita pun mungkin kita kekurangan. Mari kita bantu dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah malam. Dalam setiap doa kita, dalam setiap kita setelah sholat 5 waktu, kita mohon kepada Allah. Kita tunjukkan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang sedang menderita. Kita doakan mereka. Masa sekian banyak umat Islam yang berdoa yang tidak ada yang diijabah oleh Allah. Kita doakan mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan kepada saudara-saudara kita di Palestina tersebut. Mudah-mudahan mereka diberikan ketabahan dan kesabaran dan kekuatan. Yang meninggal insya Allah kita yakin mereka menjadi syuhada di hadapan Allah. Yang luka-luka mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, dan mereka mempunyai satu kekuatan yang tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh siapapun musuh-musuh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 Allah katakan, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu dimanapun dia berada, bangsa apapun, suku apapun, status sosial yang bagaimanapun, orang kota apa orang desa, pejabat atau rakyat biasa, yang kaya maupun miskin, selama itu adalah orang beriman, selama itu sudah diikat dengan iman yang disebut dengan ukhuwah imaniyah, yang diikat dengan ukhuwah islamiyah, dimanapun dia berada, walaupun dipisahkan dengan batas-batas geografis yang sangat jauh, mungkin yang sangat luas. Batas-batas geografis itu tidak bisa memisahkan siapapun muslim dan dimanapun dia berada. Karena apa? Karena kita hamba Allah, umat Rasulullah yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita adalah bersaudara. Karena kita bersaudara, apa kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala? Fa aslihu baina akhwaikum. Perbaiki hubungan antara persaudaraan di antara kalian. Jangan saling menghina, jangan saling menjatuhkan, jangan saling menfitnahkan. Yuk kita bersinergi, yuk kita berkolaborasi, yuk kita bekerja sama. Kekuatan yang ada pada diri kita, kita berikan untuk menutupi kelemahan yang ada pada saudara kita. Kekuatan yang ada pada saudara-saudara kita, yuk jangan gengsi, kita ambil dan kita minta kepada mereka untuk menutupi kekurangan yang ada pada diri kita. Kenapa? Karena kita adalah satu, kita adalah bersaudara. Kemudian kata Allah, selain perbaiki persaudaraan di antara kalian, hei hamba-hambaku yang beriman, kata Allah, wattaqullah, dan senantiasalah kalian untuk menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Dan senantiasalah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, apapun kita dan siapapun kita, dimanapun kita berada. Sebagai santri, jadilah santri yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai guru, jadilah guru yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai pendidik, jadilah pendidik yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya ada di antara kita sebagai aparat dan penegak hukum, jadilah aparat dan penegak hukum yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang-orang yang berkecimpung dalam ekonomi, jadilah para ekonom-ekonom dan para entrepreneur dan para pengusaha-pengusaha yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagai politisi pun, jadilah para politisi yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Jadi pemimpin, senantiasalah menjadi pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah, kata Allah,
Kalau kita selalu memperbaiki hubungan silaturahim di antara kita, kalau kita selalu memperbaiki dan menaikkan kualitas dan kualitas persaudaraan dan ukhuwah di antara kita, yang dibarengi dengan kita selalu bertakwa kepada Allah, yakinlah karena Allah la'allakum turhamun, yakinlah rahmat dan kasih sayang Allah kapanpun, sekarang dan sampai kapanpun, yakinlah akan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah anak-anakku, mari sama-sama di hari santri ini kita tunjukkan keprihatinan kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita doakan mereka dengan apapun kemampuan yang kita ada dan kita miliki, kita bantu mereka. Dan insya Allah janji Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lidahnya Rasulullah SAW dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, apa kata Rasulullah? Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa membantu siapapun hambanya tersebut, madamal abdu fi auni akhi, selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Terus terang, mungkin Nabi harus bercerita dengan terang, terus terang. Nurul Ilmi ini ada karena apa? Karena kepedulian dan bantuan dari saudara-saudara kita yang seiman. Terus terang, ini Abi harus katakan, kalau bukan karena bantuan doa, bantuan apapun yang dimiliki oleh saudara-saudara kita yang seiman, bahkan mungkin boleh dikatakan jemaah-jemaah Abi, saudara dan keluarga, atau mungkin sebagian wali santri, boleh jadi Nurul Ilmi ini tidak akan seperti ini. Kenapa bisa ada? Karena kita saling membantu dan kita saling peduli terhadap niat baik kita yang mudah-mudahan senantiasa untuk kebaikan, untuk dakwah li'ila'i kalimatillah. Dan insya Allah dan mudah-mudahan dari Nurul Ilmi ini pun akan lahir mujahid dan mujahidah yang memperjuangkan agama Allah, yang memperjuangkan bangsa dan negara Republik Indonesia ini untuk menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya robbal insya Allah. Mudah-mudahan, yuk sama-sama kita tunjukkan kepedulian kita sesama kita. Bahkan Abi pun sering kalau bertemu dengan beberapa teman pimpinan pesantren, saya bilang sudah saatnya pondok-pondok pesantren ini saling berkolaborasi dan saling bersinergi. Sudah bukan lagi untuk berkompetisi. Artinya yuk sama-sama kita saling berkolaborasi dan saling bersinergi, yaitu untuk menutupi kekurangan sesama kita dan untuk kita saling membantu. Dan insya Allah bil ittihadi quwwatun wa bit tafarruqi du'ufun. Dengan kita bersatu kita akan kuat, kita akan jaya, kita akan maju. Tapi dengan kita berpecah belah kita akan lemah dan akan selalu menjadi pecundang. Terakhir, ini bahasanya kaum santri, karena ini diambil dari pelajaran yang kalian semua sebelah belajar, yaitu dalam ilmu nahwu. Apa itu? Wa ammat dhammatu fatakunu alamatan lil raf'i wa ammal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi wa amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi wa amas sukunu fayakunu alamatan lil jasmi. Santri semestinya punya jiwa yang seperti ini. Apa itu? Wa amad dhammatu, adapun persatuan, adapun kita selalu kompak, adapun kita tidak saling jatuh menjatuhkan, bersatu dan kompak. Di situ dikatakan fatakunu alamatan liraf'i, kekompakan dan persatuan itu adalah tandanya kesuksesan dan kejayaan dan kemajuan. Wa amal fathatu, dan adapun bersifat keterbukaan, open minded, tidak jumud, tidak merasa paling benar sendiri dan mau dikoreksi. Al-fathah bersifat keterbukaan. Di situ dikatakan
wa amal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi. Bersifat keterbukaan, open minded, mau menerima kritikan dan masukan, tidak merasa paling benar sendiri dan tidak merasa paling hebat sendiri. Kalau salah diakui kesalahannya. Itu adalah fatakunu alamatan lin nasbi, tanda sesuatu itu akan menancap dengan kuat dan dengan kokoh. Namun wa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi. Kalau kita pecah, kalau kita saling menjatuhkan, kalau kita saling menfitnah, kalau kita selalu mencari kekurangan dan tidak mau kita berkolaborasi dan kita tidak mau bersinergi, merasa hebat sendiri, bahkan menjatuhkan orang lain, bahkan menfitnah orang lain dan merasa paling hebat dan benar sendiri, kita pecah dan tidak bersatu. Fatakunu alamatan lil khafdi adalah tanda untuk kehancuran dan tidak ada sama sekali wibawa, dan kita akan hancur lebur dan kita akan selalu jadi pecundang. Wa masukun, tenang, tidak gurasa gurusu, tapi tetap punya tujuan dan punya cita-cita. Fayakunu alamatan lil jazmi adalah tanda kemantapan yang ada pada diri seseorang tersebut. Nah, mudah-mudahan jiwa ini ada pada santri-santri pondok pesantren Nurul Ilmi. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita selalu dalam lindungan, ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Nurul Ilmi bisa. Insya Allah. Ayo ucapkan sama-sama. Terpaksa. Dipaksa. Terbiasa. Bisa. Luar biasa. Berkah Allahu Akbar. Terpaksa. Dipaksa. Terbiasa. Bisa. Luar biasa. Santri Nurul Ilmi bisa dan luar biasa. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.